Oke, kita ketemu lagi di pertemuan pertama ya ini ya untuk yang modul secara video di kartografi digital. Jadi di pertemuan yang sekarang ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana kalau kita mau membuat layout peta menggunakan ArcMap gitu ya. Jadi kita akan membuat peta digital menggunakan ArcMap. Nah, untuk pertama berarti kita harus melakukan yang namanya pengenalan ArcMap dulu. Jadi buat teman-teman yang masih belum pernah memakai ArcMap, saya akan memberikan sedikit dasar-dasar bagaimana cara kita membuka ArcMap. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya ArcMap yang diinstal di laptop masing-masing, maka kita akan buka. Yang pertama kita buka dulu, terus kemudian kita lihat bahwa tampilannya itu akan seperti ini gitu ya. Jadi tampilan dari ArcMap yang pertama kali itu akan seperti ini. Terus pada bagian-bagiannya itu saya jelaskan sedikit bahwa di sebelah sini itu ada table of contents nanti yang akan memuat data-data apa saja yang dibuka sama teman-teman. Terus kemudian di sini ada katalog, itu nanti dia akan menghubungkan ArcMap ini dengan file yang ada di komputer teman-teman gitu ya. Terus kemudian di sini ada search, itu nanti untuk membantu kita ketika mau mencari data atau mau mencari tools tertentu gitu. Jadi ini basicnya. Jadi di sini ada table of content, ada katalog, terus kemudian di sini ada tombol search, terus kemudian di sini adalah area kerja kita. Nanti kalau misalnya kita sudah punya peta nanti akan ditampilkan di sini. Terus kemudian basicnya lagi di sini adalah menu bar. Jadi di sini ada file, edit, view, bookmark dan seterusnya gitu. Terus di sini ada toolbox, itu berisi kumpulan-kumpulan tools yang bisa kita gunakan kalau kita mau melakukan analisis spasial. Terus kemudian di sini ada tombol search sama seperti ini. Jadi kalian bisa cari search di sini atau bisa klik di sebelah sini. Kemudian ini ada juga katalog, itu juga sama fungsinya dengan yang di sini. Jadi kalian bisa klik di sini atau kalian bisa mengakses di sini gitu. Nah, terus kemudian yang akan pertama kita lakukan adalah nanti kita akan memanggil datanya. Data itu nanti tersimpan di dalam komputer. Jadi kita bisa menggunakan dua metode ketika akan memanggil data. Jadi kita bisa pakai add data di sebelah sini, kemudian kita browsing ada di sebelah mana datanya kayak gitu, atau kita bisa melakukannya dari katalog. Jadi yang pertama kita harus melakukan folder connection dulu. Jadi klik di folder connection ini, klik kanan, kemudian kita lakukan connect to folder gitu. Terus kemudian kita akan browsing di mana kita menyimpan data kita. Jadi di tempat saya di sini ada di terus kemudian ada di sebelah sini. Oke, sebentar ya. Nah, di sebelah sini maka ini akan saya connect-kan kayak gitu. Nanti teman-teman dengan modul ini kalian juga akan mendapatkan dua data ini. Jadi kita akan menggunakan dua data ini untuk praktikum yang sekarang. Jadi data IP4T dan data Sinden Bertapa berarti Karangsari. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa kita bisa add di sini, kemudian kita browsing ada di sebelah mana kayak gitu ya, dari sebelah mana data itu, atau kita bisa akses dari katalog ini misalnya seperti ini. Lalu kita akan bikin misalnya untuk pengenalan pertama ini saya akan bikin Sinden Bertapa yang berarti Karangsari, saya pakai data batas dusun. Jadi kita tinggal klik dan kemudian di drag aja di table of content kayak gitu ya. Table of content-nya. Untuk tampilan yang sekarang ini saya jelaskan dulu bahwa dalam ArcMap itu nanti ada dua tampilan pokok. Yang pertama itu adalah data view, tempat kita menampilkan datanya seperti ini, dan yang kedua ada layout view. Jadi sebelah sini nih yang kecil ini layout view itu. Nah, nanti tempat kita akan melakukan layout itu ada di sebelah sini. Jadi kalau kita mau meletakkan misalnya legenda, terus arah utara, judul peta dan sebagainya, itu nanti kita akan bekerja di layout view. Tapi kalau misalnya kita sedang mengolah data, kita akan bekerja di data view. Dan nanti tampilan di data view dan layout view itu nanti akan saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan di data view, misalnya saya zoom seperti itu, maka di sebelah sini juga akan berubah gitu. Jadi nanti ini saling berhubungan. Jadi nanti ketika kita akan melakukan layout view, ketika kita mau setting skala dan sebagainya kayak gitu, maka kita akan melakukannya juga di data view kayak gitu. Jadi dia secara otomatis akan berubah gitu ya. Nah, kalau untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita memilih simbol, kemudian bagaimana kita menggunakan simbol itu untuk tujuan-tujuan yang tepat dan sesuai dengan apa yang akan kita informasikan. Kalau sekarang kita akan mencoba bagaimana cara kita mengedit simbol itu yang ada di ArcMap gitu ya.
Kita sekarang berada di menu data view kayak gitu ya. Jadi tadi saya sudah menampilkan datanya. Jadi saya pakai data batas dusun kita gitu ya. Kita tampilkan di sini. Terus kemudian kalau misalnya kita mau zoom in atau zoom out atau extend, kita bisa klik sebelah kita bisa menggunakan scroll ini ya, scroll atas atau bawah, atau kalau mau pakai extend kita bisa klik di table of content di layernya, kemudian kita klik kanan ya, kemudian kita zoom to layer, maka secara otomatis dia akan extend di sini seperti itu ya. Jadi nanti kita akan melakukan editing untuk daerah yang sebelah sini ini. Jadi bagaimana kita nanti memilih simbol dan bagaimana kita menyajikan datanya itu nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nah, untuk melihat ada informasi apa saja yang ada di batas dusun ini, yang ada di layer ini, kita bisa klik kanan, kemudian kita lihat open attribute table gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa atribut yang ada di sini itu ada data dusun. Kemudian JPL itu adalah jumlah penduduk laki-laki, JPP itu jumlah penduduk perempuan, JPA itu jumlah penduduk anak, JPD itu jumlah penduduk dewasa, dan JPT itu jumlah penduduk total. Jadi kalau ini laki-laki dan perempuan itu ditambahkan, nanti dia akan jadi jumlah penduduk total. Sementara anak dan dewasa ini kalau ditambahkan juga akan menjadi jumlah penduduk total, seperti itu. Jadi kita punya atribut-atribut seperti ini: jumlah penduduk laki-laki, perempuan, anak, dewasa, dan jumlah penduduk total, serta dibagi berdasarkan dusun-dusunnya, seperti itu ya. Nah, itu nanti yang akan kita mainkan ketika kita mau melakukan layout peta gitu. Terus bagaimana cara kita mau layout peta? Yang pertama, kita ada di tampilan data view dulu ya. Jadi kita ada di tampilan data view dulu. Nanti kalau misalnya kita sudah selesai melakukan layoutnya, melakukan apa saja yang mau kita tampilkan, baru kita akan ke layout peta. Jadi yang pertama, ketika kita mau melakukan pemilihan simbol itu, kita bisa klik kanan yang ada di sini, yang ada di table of content-nya. Kemudian kita bisa melakukan klik properties gitu ya. Jadi tadi teman-teman sudah tahu ada atribut apa saja yang ada di data ini. Terus kemudian kita melakukan editingnya, edit tampilannya itu melalui klik kanan, lalu kita klik properties. Itu sebentar masih oke. Nah, di properties itu dia berisi layer properties yang ada di sebelah, yang ada di data kita. Jadi ada macam-macam. Jadi misalnya di sini general itu adalah layer name-nya itu batas dusun. Terus kemudian keterangan-keterangan yang lain teman-teman bisa edit. Jadi deskripsinya misalnya bisa diedit, ini adalah dusun Karangsari dan seterusnya kayak gitu, bisa di ini. Terus kredit itu nanti misalnya data ini diperoleh dari siapa kayak gitu, atau sumber datanya dari mana kayak gitu. Terus kalian bisa lihat juga di sini source-nya itu kita bisa mendapatkan informasi mengenai koordinat sistem yang dipakai, terus kemudian datum yang dipakai dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini juga simbologi, nanti kita akan bermain di sini. Terus kemudian kita juga bisa lihat label. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu fungsi label. Jadi kalau kita klik label ini, terus kemudian kita klik label feature kayak gitu ya. Tadinya kan di sini tidak ada informasi apapun. Nah, ketika kita klik label feature itu berarti kita nanti akan ngasih informasi di sini secara otomatis. Jadi label field yang saya pilih misalnya dusun gitu ya. Terus kemudian saya klik OK, maka di sini nama-nama dusunnya akan keluar secara otomatis gitu. Nah, untuk memilih label mana yang mau ditunjukkan atau misalnya mau pakai label atau tidak, nanti teman-teman bisa memikirkannya bagaimana dengan kaidah kartografi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah ini dia perlu pakai label ataukah tidak, seperti itu ya. Terus kemudian untuk mengedit simbol kita bisa melakukan klik kanan lagi gitu ya. Masih di properties, terus klik kanan kemudian properties. Bentar, komputer saya agak lemot karena banyak yang saya buka. Oke. Kemudian kita klik di simbologi. Jadi di simbologi itu kita kalau kita lihat itu dia defaultnya itu adalah single symbol. Jadi single symbol itu maksudnya benda apapun yang ada di sana, jadi atribut apapun yang ada di sana dia akan digambarkan secara seragam gitu ya. Jadi dia warnanya sama semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak gini dan warnanya sama semua, tidak masalah. Dan kalau kita mau ganti warnanya, kita bisa klik di sini dan kemudian kita bisa mengubah warnanya. Misalnya mau saya ubah warna hijau seperti itu ya, saya ubah warna hijau, saya ganti hijau, kemudian saya klik aja lalu oke. Gitu nanti dia akan berubah. Atau misalnya teman-teman mau misalnya ini garisnya mau seperti ini tapi mau ditebalkan kayak gitu juga bisa.
Bentar, kenapa tadi saya close ya. Nah, misalnya seperti ini kan, saya double klik, terus kemudian outline colornya misalnya saya tebalkan menjadi 1 gitu ya. Ini kan defaultnya 0,40, kemudian saya tebalkan menjadi 1 kayak gitu. Nah, itu nanti dia juga akan sekarang belum kelihatan ya, tapi nanti kalau misalnya ini pasti kelihatan dia lebih tebal kayak gitu. Jadi itu untuk mengubah simbol secara single. Sebentar, masih lama gitu ya. Nah, itu secara ya, kalau single simbol gitu ya, kita bisa ubah warnanya sesuai dengan keinginan. Terus kemudian outline colornya juga kita bisa ubah, misalnya warna hitam, terus kemudian outline white-nya misalnya kita ubah menjadi 1,5 kayak gitu. Kayaknya sih ketebalan kalau 1,5, tapi kita coba aja gitu. Maka kita akan lihat seperti ini ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan layoutnya. Kemudian kita lihat di layout view seperti apa, jadinya seperti ini kan ya. Nah, seperti itu layout view-nya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita pengen simbol yang lebih beragam, kita juga bisa menggunakan yang pilihan-pilihan yang ada di situ. Nanti teman-teman bisa mencoba satu-satu kira-kira simbol yang sesuai untuk menampilkan data yang ada di situ seperti apa. Nah, kalau kita melihat kategoris gitu ya, kalau tadi kan single simbol itu apapun atributnya dia akan ditampilkan dalam bentuk yang sama semua kayak gitu kan. Nah, kalau kategoris itu kita bisa menunjukkan dia berdasarkan perbedaan dari atributnya. Jadi misalnya seperti ini, saya pilih yang unique value, terus kemudian saya bedakan value-nya itu berdasarkan dusun. Jadi nanti setiap dusun itu dia akan memiliki perubahan warna kayak gitu, warna yang berbeda. Terus kemudian saya pilih add all value. Nah, ini nanti di semua dusun akan muncul, dan kemudian setiap dusun itu akan memiliki warna yang berbeda gitu. Kalian bisa mengganti warnanya secara manual seperti ini dengan double klik di sebelah sini seperti itu, atau kalian juga bisa langsung pakai color ramps. Jadi color ramp itu kayak color saturation gitu, dia secara otomatis akan mengubahnya menjadi menjadi warna sesuai dengan yang ada di sini, remnya seperti apa. Nah, seperti ini kan. Nah, atau kalian bisa melakukannya secara manual kayak gitu. Jadi jelek deh. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengubahnya secara manual seperti ini. atau kalian bisa langsung pakai color ramp. Bentar, saya ubah warnanya misalnya seperti ini. Nah, oke. Nanti kalau sudah, lalu kita bisa ini other value saya ini aja hilangin. Lalu kalau sudah, kita bisa lihat bahwa nanti kalau kita pakai yang kategoris itu, kita lihat bahwa setiap dusun dia akan memiliki warna yang berbeda-beda kayak gitu. Kalian juga bisa mengubah warnanya langsung di sini juga bisa seperti itu. Jadi nggak usah dari simbologi juga bisa kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi misalnya kita lihat bahwa di sini setiap dusun yang berbeda dia akan memiliki warna yang berbeda gitu. Terus kemudian kita lihat lagi ada simbol apa lagi. Bentar ya, masih agak lama gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat simbol yang quantities. Quantities kalian bisa kalau masih ingat di pelajaran yang kemarin, kita bisa menampilkan simbol dalam kartografi itu berdasarkan data kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau data kuantitatif itu adalah data yang dapat dihitung ya. Jadi kalau kategoris tadi itu kan dia bisa kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya nama dusun itu kan bukan data yang data kualitatif ya. Kalau nama dusun, maka kita bisa menggunakan itu. Atau kita juga bisa menggunakan data kualitatif, misalnya jumlah penduduk total seperti itu. Nah, itu kita juga bisa menggunakan data seperti itu, kategoris juga. Tapi mungkin kalau seperti ini kan agak kurang sesuai ya kalau kita menggunakan data kategoris untuk data yang bersifat menggunakan simbol yang kategoris untuk data yang bersifat kuantitatif. Nah, untuk yang data yang bersifat kuantitatif biasanya kita pakai simbol yang ini, yang kuantitatif ini. Jadi value-nya kita klik di sini, kemudian value-nya kita lihat misalnya jumlah penduduk total kayak gitu ya. Jadi kita bisa pakai graduated color ini. Jadi
gradasi. Kalau kita masih ingat pelajaran yang kemarin itu ada color gradation kan, untuk menunjukkan perbedaan kuantitas. Nah itu kita bisa pakai color gradation kayak gini. Terus kemudian jumlah penduduk total, misalnya untuk value nya normalisnya saya biarin non aja. Kemudian kita bisa klik juga color ramp-nya. Jadi karena kita pakai graduasi, maka kita lihat di sini kita bisa pakai color ramp-nya dari yang kecil ke yang besar, itu nanti dari yang yang cerah ke yang gelap kayak gitu. Terus untuk kelasnya kita juga bisa mengubahnya. Kalau di sini kan ada 1 2 3 4 5 kelas gitu ya. Nah, itu kita bisa ubah-ubah. Misalnya kita mau pakai 13 kelas juga bisa. Terus kemudian mau pakai misalnya 5 kelas gitu juga bisa ya kalau ini ya, atau 3 kelas gitu bisa, terserah teman-teman nanti. Kalau misalnya kita pakai 3 kelas, nah kayak gitu misalnya ini kan jumlah penduduk total ya, jumlah penduduk totalnya misalnya kita bagi 3 kelas, terus kemudian itu adalah kelas rendah, kelas sedang, kelas tinggi ya gitu misalnya. Nah ini labelnya nanti kita bisa ubah. Kalau tadi kan misalnya kita apply kayak gini, nah itu dia masih 535, 650, 651, 850 kayak gitu kan. Nah itu nanti labelnya bisa kita ubah supaya dia lebih informatif sesuai dengan kelas yang kita inginkan. Sebentar, kenapa masih lama lagi? Gitu ya. Jadi labelnya kita bisa ubah, misalnya ini adalah rendah, terus kemudian ini sedang, terus kemudian ini tinggi, misalnya tinggi gitu. Nanti sesuai dengan yang kita inikan aja, sesuai dengan yang kita inikan. Kita bagi ini rendah, sedang, tinggi. Nah itu kan nanti dia akan terlihat bahwa dia di sininya juga akan berubah ketika labelnya kita rubah di sini. Jadi kita bisa rubah apapun, misalnya kecil gitu ya, kecil, sedang, besar kayak gitu juga sama, sedang, besar itu nanti dia juga akan berubah juga, kecil, sedang, besar, seperti itu ya. Nah ini nanti dia akan menyesuaikan dengan label yang kita inikan, yang kita sesuaikan, yang kita tentukan. Terus kemudian untuk pembagiannya, selain kelas ini tadi kita bisa membagi 1, 2, 3, 4, 5 kelas, kita juga bisa menentukan klasifikasinya. Jadi kalau natural break itu nanti dia akan dibagi sesuai dengan sebaran data kita secara otomatis. Jadi dia tidak proporsional, tidak, misalnya kalau ada 10 data berarti 0, misalnya 9 data misalnya ya kayak gitu, berarti 0 sampai 3 itu kecil, 3 sampai 6 sedang, 6 sampai 9 itu tinggi kayak gitu, enggak. Jadi kalau natural break itu nanti tergantung jumlah datanya ada berapa, dan dia akan didistribusikan secara merata sesuai dengan jumlah datanya nanti kelas-kelasnya itu. Tapi kita bisa mengubahnya, misalnya kalau kita pengen equal interval seperti yang tadi saya bilang, jadi misalnya 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 9 gitu, kita bisa pakai equal interval gitu ya. Nah nanti dia juga akan berubah sendiri ini ya, angka-angkanya di sini dia akan berubah sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai natural break ini ya, itu kan dia 535 sampai 650 kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita pakai equal interval, ini akan kelihatan kalau datanya banyak sih. Lah, misalnya equal interval itu dia langsung akan membagi 535 sampai 815 kayak gitu. Jadi itu tergantung itu nanti akan disesuaikan dengan ring datanya. Misalnya kalau 0 sampai 9 saya bilang tadi itu 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 9 itu kita pakai equal interval. Atau kalau mau kita gunakan sesuai dengan sebaran jumlah datanya, jadi sebanyaknya data yang ada itu pakai natural break. Tapi biasanya ini dua-duanya biasanya dipakai sih, tapi untuk yang sekarang kita pakai equal interval dulu ya gitu ya. Kemudian kita ya, kita ganti labelnya gitu ya, kecil, terus kemudian sedang, terus kemudian besar kayak gitu. Nah ini adalah contoh kalau misalnya kita mau menggunakan data kuantitas tapi kita menggunakan graduated color gitu. Graduated color itu berarti dia dari bawah, dari terang ke gelap kayak gitu dalam warna yang sama. Kemudian kita juga bisa milih graduated symbol, itu kita bisa menggunakan
lingkaran besar ke kecil kayak gitu ya. Itu juga sama, nanti kita bisa membagi itu menjadi beberapa kelas, 3 sampai 3, 5, 13 terserah kita kayak gitu. Terus kemudian klasifikasinya juga sama, kita bisa pakai natural break atau bisa pakai equal interval gitu ya. Saya pakai equal interval tadi dulu, ini dulu. Terus kemudian kita menggunakan perbedaan besar dan kecil ini. Jadi besar dari kecil dari titiknya itu. Jadi simbol size-nya dari 4 sampai 18. Kalau yang kecil dia kalau yang sedikit dia kecil, kalau yang banyak dia akan besar kayak gitu. Terus labelnya juga sama, misalnya rendah bisa kita ganti juga, jadi nggak pakai huruf, rendah, sedang, tinggi misalnya kayak gitu ya, tinggi. Nah kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Apply. Nah kita lihat kan ya, nanti kita sudah memiliki jumlah penduduk total. Jadi value nya kita lihat ini jumlah penduduk total, rendah, sedang, sampai tinggi. Jadi yang kecil itu nanti dia rendah, kemudian yang agak besar dia sedang, terus kemudian yang paling besar ini adalah yang jumlah penduduknya banyak, seperti itu. Nah ini kita sudah memakai graduated symbol. Kalau tadi kan kita pakai graduated color, itu dia perbedaan warna. Graduated symbol itu kita perbedaan bentuk, jadi dia bentuknya bisa besar atau kecil seperti itu. Dan untuk value nya kita juga bisa menggunakan yang lainnya. Misalnya kita pengen menggunakan nggak jumlah penduduk total tapi jumlah penduduk laki-laki, misalnya JPL ini ya, kita juga bisa pakai itu gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ini misalnya adalah peta persebaran jumlah penduduk laki-laki yang ada di Desa Karangsari, kita bisa lihat bahwa yang sedikit-sedikit ini misalnya di Desa Jabing, di Desa Pulau Rejo itu dia jumlah penduduk laki-lakinya sedikit, kemudian yang paling besar adalah di Desa Panjunan dan Desa Lemboro kayak gitu. Jadi kita lihat bahwa kita telah menggunakan graduated symbol, jadi perbedaan simbol yang bisa digambarkan untuk misalnya kita pengen menggambarkan jumlah penduduk yang berbeda-beda kayak gitu. Terus kemudian untuk selanjutnya, kalau misalnya kita nggak pengen menggunakan graduated symbol ataupun graduated color, kita juga bisa, kalau kalian kemarin masih ingat di kuliah kita juga bisa pakai dot density gitu ya. Pakai dot density itu nanti setiap jumlah ini akan diwakili oleh titik-titik kayak gitu. Jadi contohnya misalnya kita masih tetap pakai anak aja deh ya, kita pakai jumlah penduduk anak gitu ya. Jadi saya klik di jumlah penduduk anak, terus kemudian saya klik panah ini JPA sampai dia masuk ke sini. Terus kemudian kita lihat bahwa kita ingin menunjukkan jumlah itu berdasarkan menggunakan titik-titik. Jadi kalau kemarin kita lihat beberapa sampel dari peta tematik, kita bisa lihat kan sampelnya kita bisa pakai dot density itu, maka dia akan terlihat bahwa semakin padat titik-titiknya, maka dia akan semakin banyak jumlah yang ada di situ kayak gitu. Terus kemudian untuk warnanya kita juga bisa ubah-ubah gitu ya, jadi misalnya hijau atau apa kayak gitu. Terus dot value nya kita juga bisa ubah. Jadi kalau seperti ini, dot size nya juga kita bisa ubah. Ini size nya 2, terus dot value nya itu 2, itu berarti bahwa setiap titik dia mewakili 2 data. Jadi kalau misalnya di sini ada 100 penduduk, maka di situ akan ada 50 titik kayak gitu. Jadi ini kita bisa ubah-ubah dot value-nya, ada sesuai dengan yang kita mau. Jadi misalnya ini kalau saya bikin 2 kayak gitu, berarti setiap titik dia mewakili 2 data kayak gitu. Nah ini seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat jumlah penduduk anak-anak kayak gitu yang ada di situ berdasarkan banyaknya titik-titik yang ada di situ menggunakan dot density gitu. Sebentar. Jadi kita bisa memilih simbol-simbolnya macam-macam itu ya, sesuai dengan kebutuhan yang akan kita tampilkan gitu. Jadi misalnya kayak gitu, misalnya kita pengennya nggak setiap titik 2, tapi kalau setiap titik 1 kayak gitu, itu juga bisa kayak gitu. Jadi misalnya dot density-nya ini dot value-nya 1 kayak gitu. Terus kemudian maintain density-nya by dot value juga kayak gitu. Jadi semakin banyak dotnya, semakin banyak ininya juga, semakin semakin banyak ininya, semakin banyak titiknya, dia semakin banyak datanya kayak gitu. Terus kemudian kita juga bisa mengganti colornya, background colornya. Kalau tadi kan background colornya masih putih gitu ya, kita bisa kasih misalnya pink gitu. Nah seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau seperti ini
asumsinya bahwa di daerah Lembono ini dia jumlah anaknya paling banyak kayak gitu, karena dia paling padat kayak gitu. Dilihat juga dari ininya juga, dilihat dari bukan jumlah anaknya paling banyak sih, tapi dilihat kepadatan jumlah anaknya paling banyak, kepadatan anaknya paling banyak, dilihat dari luas area dan juga dari jumlah anak yang ada di sana kayak gitu. Nah, itu tadi teman-teman bisa memikirkan kalau misalnya saya pengen pakai low density itu bagusnya ketika saya pengen menampilkan apa ya, kayak gitu. Nanti kita bisa teman-teman bisa menganalisis sendiri. Terus kemudian selain kategoris, quantities, ada juga chart gitu ya. Jadi kalau chart itu kita bisa pakai ini menggunakan diagram ini, misalnya pie diagram, atau pakai bar itu yang turus-turus seperti ini, atau pakai stack. Kalau stack itu dia satu barnya tapi dia dibagi menjadi beberapa kayak gitu. Nah, kalau chart ini enak ketika kita mau menampilkan menampilkan datanya itu lebih dari satu. Jadi atributnya itu lebih dari satu. Seperti contohnya misalnya saya pengen menampilkan proporsi jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Jadi di pie ini kita bisa lihat kita kesanakan yang JPL dan JPP, jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan gitu ya. Jadi itu yang nanti akan kita tampilkan di diagramnya. Kemudian kita bisa ganti misalnya yang penduduk laki-laki biasanya biru ya, kemudian kalau jumlah penduduk perempuan biasanya pink misalnya kayak gitu, saya pink. Nah, seperti itu misalnya. Terus kemudian backgroundnya pengen diganti bukan warna ini, misalnya warna hijau seperti ini. Kemudian outline-nya misalnya nggak pengen abu-abu, pengennya warna hitam gitu juga bisa. Lalu kita apply. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita punya jumlah penduduk laki-laki, proporsi jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuannya. Itu bisa langsung kelihatan dari pie diagramnya itu. Nanti teman-teman bisa milih warnanya, terus kemudian proporsionalnya supaya dia bisa kelihatan lebih cantik ketika ada di peta dan juga lebih informatif. Seperti itu. Ada banyak sih ragamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pengen menggunakan pie diagram, kita bisa pakai yang ini, yang column ini atau yang stack, itu juga bisa. Misalnya kita edit pengennya pakai ini, misalnya pakai, kita nggak pengen ada di dalam di dalam poligonnya, tapi kita pengen dia ada di luar seperti itu ya. Saya dicoba-coba aja di propertiesnya itu, nanti dilihat kira-kira nggak bisa sih, nanti dilihat kira-kira yang paling sesuai untuk peta kita yang seperti apa, nanti bisa dipikirkan desainnya kayak gitu. Karena ini nanti kalau untuk layout itu benar-benar sesuai dengan desain kita masing-masing. Atau kalau misalnya kalian pengen yang 3D seperti ini juga bisa itu ya. Tapi saya pakai yang ini aja deh kayak gitu. Terus kemudian kalau teman-teman pengen misalnya stylenya diganti-ganti seperti itu, nanti kita lihat dia jadinya seperti apa kayak gitu. Nanti teman-teman bisa nyoba sendiri-sendiri ya gitu. Terus kemudian kalau misalnya nggak pengen pakai pie tapi aku pengen pakai diagram juga bisa gitu ya. Saya oke. Terus kita lihat seperti apa kalau diagram kayak gitu kan. Jadi kalau diagram juga bisa menunjukkan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi di sini misalnya akan sangat memudahkan ketika dimana dusun-dusun yang memiliki jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kita bisa lihat perempuan tadi warnanya kan pink ya. Jadi kita bisa pilih pink yang ada di yang lebih banyak perempuannya ada di Panjunan, kemudian ada di Jabing, kemudian ada di Purworejo kayak gitu. Teman-teman bisa memilih sambil mempelajari dulu kira-kira simbol apa yang bisa kita gunakan untuk peta kita kayak gitu. Jadi di sini saya ulangi lagi, kalau misalnya dia itu simbolnya itu single simbol, berarti dia digunakan untuk data kualitatif di mana kita memberikan simbol yang sama untuk setiap data yang ada, untuk setiap atribut yang ada. Terus kemudian kalau kategoris itu biasanya kita gunakan untuk data kualitatif yang tidak bisa dihitung. Jadi misalnya kita pengen membedakan data dusun gitu, setiap dusun memiliki warna yang berbeda, maka kita menggunakan simbol kategoris yang unique value kayak gitu. Terus kemudian kalau simbol quantities itu adalah untuk data kuantitatif, kita bisa milih beberapa macam. Misalnya kita pengen pakai graduated color atau misalnya graduated symbol, itu nanti
membedakan berdasarkan bentuknya, besar dan kecilnya, kemudian proporsional simbol itu juga berdasarkan besar kecilnya dan jumlah titik-titik yang ada, persebaran jumlah titik yang ada gitu. Nah kemudian kalau data kuantitatif seperti itu, terus kalau kita punya data kuantitatif yang lebih dari satu, kita bisa menggunakan chart gitu. Jadi kita bisa menggunakan pie diagram atau bar column gitu, dan stack kayak gitu ya. Jadi stacknya di situ, stack itu sama seperti bar tapi dia cuma satu, seperti itu. Nah intinya yang akan sering kita gunakan itu ya, jadi feature, kategoris, quantities, chart, dan kalau multiple attribute nanti kita pelajari di pertemuan yang lainnya dulu. Dan kalau misalnya sudah selesai dengan menampilkan simbol seperti itu, kita bisa melakukan layout petanya. Layout petanya ada di menu layout seperti itu. Jadi untuk menu layoutnya nanti akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Untuk yang pertama tadi ya, setelah kalian melakukan folder connection, kalian bisa melakukan latihan dengan menggunakan data yang ada di Sinden Bertapa berarti Karangsari ini yang di batas dusun. Terus kemudian untuk latihan yang selanjutnya, kalian bisa menggunakan data IP4 yang ada di sini. Oke, sebentar, saya tunjukkan dulu untuk data IP4 ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai bekerja dengan ini, kalian bisa langsung file, terus kemudian di save as kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya pengen melakukan pekerjaan baru lagi, kalian biasa file new gitu ya, file terus kalian new untuk membuka peta baru. Terus kalau misalnya kalian sudah tidak pengen menampilkan data yang ada di sini, ini bisa dimatikan. Kalau dimatikan dia akan hilang sementara, terus kalau dihidupkan lagi dia akan muncul kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya memang sudah tidak mau dipakai lagi, kalian bisa klik kanan dan remove. Remove itu hanya remove dari table of content saja, tapi tidak menghapus yang ada di R-Katalog gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau manggil datanya lagi, kalian bisa langsung drag lagi ke sini kayak gitu. Terus misalnya saya matikan, dia mati. Terus kalau misalnya saya remove, jadi dia nggak ada gitu ya. Nah untuk latihan nanti teman-teman bisa pakai yang batas dusun SHP ini. Terus kemudian kalau sudah selesai dan sudah bisa memahami, teman-teman bisa lanjut ke data yang ini, IP4T, terus Bulurejo IP4 STPN seperti itu. Saya close aja kalau misalnya seperti ini. Nah ini ya, kalau misalnya datanya nggak keluar, maka klik kanan kemudian zoom to layer gitu. Terus nanti teman-teman bisa melihat di sebelah sini ada banyak sekali datanya. Jadi di sini ada banyak atributnya. Jadi nomor haknya, pemilik, terus dusun, pekerjaan, domisili dan sebagainya. Dan ada beberapa atribut yang lainnya. Nanti teman-teman bisa berlatih bagaimana cara menampilkan peta bidang ini menjadi sebuah peta tematik yang bagus kayak gitu. Misalnya contohnya saya edit ini menjadi misalnya antara sawah dan non sawah kayak gitu ya. Saya edit, klik kanan di properties, kemudian karena dia adalah sawah non sawah itu data kualitatif, maka saya akan menggunakan data kategoris. Kemudian saya lihat itu berdasarkan penggunaannya. Mana ya, penggunaan pemanfaatan, penggunaan bidang. Jadi sudah lalu saya add all value. Nah kita nanti akan ketahuan pertanian dan peran pertanian, saya apply yang gini. Nah nanti akan kelihatan bahwa di sini digunakan untuk pertanian dan di situ digunakan untuk non pertanian. Nah ini nanti teman-teman berlatih untuk melakukan untuk melakukan layout peta dengan menggunakan dua data ini ya. Jadi data Bulurejo STPN ini dan data Sinden Bertapa yang ada di sini juga kayak gitu. Nah untuk detail tugas selanjutnya nanti akan saya lampirkan di Classroom. Nah dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan setelah selesai mempelajari simbologi ini, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana untuk melakukan layout peta kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya.